satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dalam acara Selalu Ada Jalan. 1 jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasiahaan akan menemani sahabat RPK dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita siapkan hati kita berdoa sejenak. Kami mempersembahkan seluruh acara siaran malam ini dari awal sampai tamatnya kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah nama Yesus ditinggikan sepanjang acara ini. Biarlah Yesus dipermuliakan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berkatilah siaran malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah hidup dari iman kepada iman. Dan malam ini merupakan bagian kedua dari khotbah seri kita sepanjang bulan Juni ini. Untuk mendasari tema kita malam ini, kami mengambil Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat 34. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita lebih mencintai Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Markus pasal yang kelima mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, ayat terakhir, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hidup dari iman kepada iman. Itulah tema khotbah kita di malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, kita yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa kami mengatakan demikian? Paling sedikit ada 3 alasannya. Pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti. Yang kedua, Tuhan berjanji menyertai kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita firman. Apa artinya Tuhan memberikan kita firman? Kita belum pernah hidup sebelumnya. Kita tidak punya pengalaman tentang hidup. Tapi walaupun kita belum pernah hidup sebelumnya, tidak punya pengalaman tentang hidup, asalkan kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita akan melangkah dalam kepastian. Hidup dari iman kepada iman. Kamis lalu kami menyampaikan bahwa ada 3 sumber iman. Yang pertama Tuhan. Jadi kalau kita kurang iman, kita boleh minta kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa dapatkan iman dari mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa dapatkan iman dari hasil impartasi. Yang kami mau tekankan sebelum kita menggali Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, yang kami mau tekankan buat kita bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Suku apapun kita, apapun warna kulit kita, Tuhan sayang kita semuanya. Kalau kita lihat sepertinya ada perbedaan, bukan Tuhan yang membuat perbedaan itu. Yang membuat perbedaan itu adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Ada orang menunda melakukannya. Bahkan ada orang menganggap ringan akan firman Tuhan, tapi ada orang antusias, dia segera bertindak. Kalau yang bertindak segera mendapatkan hasilnya, itulah bentuk keadilan daripada Tuhan. Keadilan Tuhan tidak sama rata. Kalau sama rata berarti tidak adil. Apa artinya? Kalau yang melakukan firman dengan yang tidak melakukan firman sama saja, itu tidak adil.
Tuhan tahu siapa yang melakukan firman-Nya. Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia. Oleh karena itu tidak pernah kita rugi kalau dengar-dengaran kepada Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kami ingin kita melihat ayat yang terakhir, ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Yesus jawaban untuk setiap pergumulan kita. Kami katakan iman itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Haleluya. Alat untuk meraih janji Tuhan. Kami juga menegaskan dalam kami selalu bukan hanya alat tapi pegangan. Bukan hanya pegangan tetapi dia merupakan filter. Dan bukan hanya filter saja tapi dia senjata. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata sendiri dalam ayat 34 ini dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Apakah yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Apa yang diperhitungkan Tuhan Yesus menjadi iman yang menyelamatkan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini? Menurut kami dan kami percaya ini benar, kalau orang sudah sampai 12 tahun mengalami pendarahan, kami percaya orang tersebut bukan hanya sakit fisik saja, tapi udah masuk kepada jiwanya. Haleluya. Tapi apapun permasalahan dalam hidup kita, Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan." Haleluya. Perempuan ini mencoba dengan akal budinya pada waktu dia sakit untuk pergi ke tabib. Dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi apa yang terjadi? Dia sudah berusaha dengan akal budinya untuk pergi ke tabib dan berharap dia mengalami kesembuhan. Ternyata apa yang terjadi, Alkitab katakan keadaannya makin parah karena dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi bukan hanya satu tabib, tapi berbagai tabib dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi udah habis-habisan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Haleluya. Kita break sejenak. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kembali khotbah kita untuk malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam hari ini kita sedang membahas khotbah seri kita dalam bulan Juni, dan ini merupakan bagian yang kedua, hidup dari iman kepada iman. Kita sedang menggali dari Markus pasal yang kelima ayat 24 sampai ayat 34. Dan kita sedang membahasnya dan kami berharap
yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan. Kita yang jauh semakin dekat kepada Yesus. Bagi kita yang belum percaya, mari kita ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Nah, tadi kami katakan sebelum kita break, perempuan ini sudah berusaha ya memakai akal budinya untuk berusaha pergi ke tabib dengan harapan dia dapat disembuhkan, tapi bukan malah sembuh, kata Alkitab, ya malah keadaannya semakin parah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas dia bukan ke satu tabib tapi ke berbagai tabib. Haleluya, keadaannya semakin parah, bahkan dikatakan sudah habis, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi dengan kata lain, untuk berobat dia udah habis-habisan. Sebagai pelayan Tuhan, kami mau katakan di balik krisis biasanya ada mujizat. Haleluya. 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang, itu karena krisis. Haleluya. Air berubah jadi anggur juga karena krisis. Nah, perempuan ini juga yang 12 tahun mengalami pendarahan sedang mengalami krisis. Kami pastikan krisis adalah satu persoalan di mana kita sedang di persimpangan jalan. Tapi kita bersyukur, wanita ini contoh yang bagus bagi kita. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Tapi waktu dia mendengar pada awalnya dia tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu beriman kepada Yesus. Lantas apa yang terjadi sesudah dia mengalami krisis, keadaan yang sudah habis-habisan, dia teringat ada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara, yang bisa menyembuhkan yang sakit, bisa membangkitkan yang mati, karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ya, lantas dikatakan maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Menurut saya, dan ini juga ditekankan dalam Alkitab, kalau Yesus ada di satu tempat, biasanya orang kalau pagi itu kayak pasar pagi, kalau malam seperti pasar malam. Jadi orang bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000. Mereka masing-masing mau mendekat kepada Yesus dengan segala macam kepentingan. Ya, ada yang mau cari kesalahan Tuhan Yesus, ada yang memang membutuhkan dan mau mendengar ceramah, firman, khotbah dari Tuhan Yesus dengan bermacam latar belakang. Bayangkan perempuan ini 12 tahun mengalami pendarahan. Saya percaya, kami yakin bahwa dia tidak bisa jalan normal. Ya, dia tidak bisa jalan normal. Ya, dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi dia paksakan dirinya untuk mendekat sampai dia pegang jubah Yesus. Karena keyakinannya, imannya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi yang kami mau tekankan buat kita malam ini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita beriman, kita mesti bertindak. Ya, kalau kita beriman, kita mesti bertindak. Iman tinggal iman, tidak pernah jadi sesuatu terobosan kalau kita cuma berangan-angan, ya, tapi harus bertindak. Ya, imannya harus diwujudkan dalam tindakan, keyakinannya diwujudkan dalam tindakan. Perempuan ini jelas dikatakan
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keyakinannya tentang Yesus yang luar biasa itu, ya dia bertindak, nggak harus ditumpang tangani. Ya, tidak harus dijamah. Dia tahu betul Yesus berkuasa. Sampai dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pengharapannya full, ya, total kepada Yesus. Haleluya. Jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Haleluya. Kami tidak tahu persoalan kita apa, kami tidak tahu masalah kita apa, kami tidak tahu apa yang kita sedang hadapi. Ya, mungkin kita seperti perempuan ini sedang menghadapi krisis dalam penyakit kita, uang sudah habis, tapi tidak sembuh juga. Kami mau katakan, ingat, ada Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah pintu, marilah kepadaku. Datanglah kepadanya malam ini, bertindaklah. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin kita berkata, Pak, sekarang nggak ada jubahnya. Ya, pegang firman Tuhan, pegang perkataan Tuhan. Malam hari ini, dimanapun kita mendengarkan siaran ini, kami pastikan Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya, kuasanya, firman-Nya, kasih-Nya tetap sama bagi setiap kita. Ayo bertindaklah, terima apa yang Tuhan katakan, pegang apa yang Tuhan katakan, bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita akan melihat janjinya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Lihatlah perempuan ini menghadapi krisis. Ya, menghadapi krisis. Uangnya habis. Sudah pergi ke berbagai tabib, tidak sembuh juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ingat ada Yesus. Ya, dia ingat ada Yesus yang berkuasa. Dan dia dengan caranya yang tidak normal mencoba untuk mendekat kepada Yesus, dan dia nggak bisa dari depan, dia dari manapun dia usahakan, dan dalam kisah ini dikatakan dia menjamah dari belakang. Ya, luar biasa. Akhirnya dia sembuh karena imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Jangan besar-besarkan persoalanmu, jangan besar-besarkan penyakitmu, karena Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus itu Tuhan. Waktu dia mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Dosamu, dosaku, kutuk atasmu, kutuk atasku, kelemahanmu, kelemahanku. Ya, dia sudah ambil di kayu salib. Dia mati menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Kematiannya sempurna untuk menebus kita dari dosa, ya, dari penyakit, dari kelemahan, dari kutuk. Dia tebus kita. Luar biasa. Dari penyakit kita, dia sudah tebus kita. Datanglah kepadanya malam hari ini. Ya, pegang apa yang dia katakan. Jangan ragu, bertindaklah. Kami percaya malam ini, malam pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dari iman kepada iman, khususnya di masa-masa seperti sekarang. Mari kita lebih gigih untuk memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan, dan bertindaklah sesuai dengan firman itu. Maka kita akan melihat yang tidak mungkin jadi mungkin, dan tidak ada menjadi ada. Dan kemuliaan bagi Dia yang ada di tempat yang maha tinggi. Karena Dia tidak pernah berubah, kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah. Yesus kita tetap sama sampai malam hari ini. Dia mengasihi kita semuanya. Dikatakan selanjutnya, kami baca ulang
Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka ia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi jelas, iman tanpa tindakan nggak ada terobosan. Ya, iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, kalau kita beriman, Tuhan Yesus tetap sama, dan kita punya persoalan, datanglah, bertindaklah, pegang janjinya. Jangan mau diintimidasi, karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Hidup kita tidak ditentukan oleh dunia katakan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Yesus katakan. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi berlenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Oleh karena itu tetap ada pengharapan bagi kita yang ada di dalam Yesus. Karena itu kami mau katakan, bertindaklah. Lihatlah perempuan ini. Kami tidak persoalkan penyakitmu, karena perempuan ini parah, ya, krisis, udah berobat tidak sembuh-sembuh, uangnya sudah habis, hartanya sudah habis. Haleluya. Pada akhirnya dia datang kepada Yesus dan dia bertindak, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan dia bertekad, dia mesti sampai memegang jubah Yesus itu, dan akhirnya dia sembuh. Kadang-kadang kita kalah sebelum berperang. Ya, kadang-kadang kita kalah sebelum berperang. Ya, banyak alasan. Aduh, banyak sekali orang. Aduh, nggak ada yang memperhatikan saya. Aduh, tidak ada yang bisa tolong saya. Aduh, sakit sekali. Nggak bisa saya jalan, nggak bisa saya merangkak, nggak bisa saya. Seringkali apa yang terjadi itulah yang kita katakan. Tapi lihat perempuan ini, Alkitab mencatat dengan jujur, kalau dia ditolong, dia akan dicatat dia ditolong. Ya, kalau dia digendong, orang akan kata, Alkitab akan mencatat dia digendong, tapi tidak ditulis dia ditolong, dia digendong, dia bertindak. Dikatakan sebab, ya dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Penyakitnya parah, 12 tahun pendarahan. Ya, kita tahu, satu hari aja pendarahan sempoyongan. Ya, bayangin kalau 12 tahun, ya, blooding, ya, itu, wah, itu parah, lemas. Ya, berdiri aja nggak sanggup puyeng. Tapi lihat, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dia bertekad, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan bukan hanya diucapkan, asal ku jamah saja, tapi ada reaksinya, ada tindakannya. Dia berusaha dan terus berusaha. Ada tantangan ya pasti. Karena orang tadi saya katakan bisa 4.000, bisa 5.000 dengan segala kepentingannya. Tapi akhirnya perempuan itu ia menggapai jubah Yesus dan dia sembuh. Haleluya. Kita beri kembali. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. 96.3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care.
Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kembali khotbah kita untuk malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam hari ini kita sedang membahas khotbah seri kita, Hidup dari Iman kepada Iman, dan ini merupakan bagian kedua dari khotbah seri kita di bulan Juni. Malam ini kita sedang menggali Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34 tentang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ini penting kita gali karena Yesus berkata pada ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tadi kami katakan, ya, kalau Yesus ada di satu tempat, orang bisa 3.000, 5.000 dengan segala kepentingannya. Ya, tidak semuanya mau mendengar, tapi ada yang mau mengkritik, ada yang mencoba mau mencelakakan karena ada orang Farisi yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Jadi ada banyak motivasi dari orang yang berkumpul yang ada di mana ada Yesus. Kebanyakan mereka betul mau dengar firman, mau ditolong, tapi tidak sedikit juga yang berusaha mencari kesalahan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kami mau tekankan buat kita malam hari ini, kalau kita beriman, ayo, Yesus Kristus tetap sama. Tapi buktikan imanmu dengan tindakanmu. Bukan saja kita berkata, saya mau sembuh. Tapi bertindaklah, peganglah jubah Yesus. Dan jubah itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan, percayalah. Percaya, pegang apa yang Tuhan katakan. Ya, karena Tuhan gak mungkin berdusta. Kuasanya tetap sama, janjinya tetap sama. Dan malam ini kami berdoa, biar jadi malam berkat, malam pemulihan, malam mujizat, malam pertolongan bagi setiap kita. Jangan batasi Tuhan, karena Tuhan kuasanya tidak pernah berubah dan kuasanya tidak terbatas, dan Dia mengasihi kita semuanya. Nah, dikatakan pada ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Haleluya. Seketika itu juga. Luar biasa. Haleluya. Tadi mula-mulanya dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya, itu imannya. Dan dia berusaha. Ya, di tengah-tengah orang banyak. Ya, di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang, dikatakan. Lantas dikatakan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kapan itu? Waktu dia berhasil memegang jubah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami pastikan, saudara dan saya, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, ayo alami ini. Alami. Karena Yesusnya tetap sama. Haleluya. Jangan batasi Tuhan. Malam ini, kobarkan iman kita. Malam ini, hidupkan iman kita. Nyalakan iman kita. Haleluya. Bertindaklah. Datang pada Yesus. Kalau datang kepada Yesus, all out. Ya, apapun konsekuensinya, ya terima. Ya, bayangin orang banyak berdesak-desakan. Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. 12 tahun pendarahan, puyeng, sempoyongan. Ya, dia tidak ditolong siapapun. Terhimpit-himpit. Ya,
Tapi dia berhasil. Ya, dia berhasil menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Dan ini janji Tuhan buat kita. Dikatakan dalam Galatia 3:29, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Dalam salah satu alat untuk meraih janji Allah itu adalah iman. Iman adalah alat. Ya, iman adalah alat. Ayo bertindaklah, pakai imanmu. Datanglah pada Yesus, pegang jubahnya. Haleluya. Pegang firman-Nya. Jangan bimbang, karena orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Pegang. Jangan mau diintimidasi oleh siapapun. Kalau kita belajar dari Petrus pernah 3 kali gagal. Dia gagal berjalan di atas air. Padahal Yesus yang panggil dia. Ya, Yesus yang panggil dia. Alkitab menjelaskan alasan kenapa dia tenggelam. Waktu dia keluar dari perahu tidak langsung tenggelam. Tidak. Tapi Alkitab bilang dia mulai merasakan tiupan-tiupan angin. Kalau kita beriman pada Yesus, fokuslah pada Yesus. Ya, jangan mau hiraukan. Ya, jangan mau diintimidasi. Ayo fokus pada Yesus. Jangan mau diintimidasi. Ya, kami mau katakan Petrus tidak dia rasakan tiupan-tiupan angin. Ya, dia rasa. Kalau engkau rasa-rasa, nggak pernah melihat mujizat Tuhan terjadi. Fokus pada Yesus. Yesus yang panggil Petrus, tapi dia rasa tiupan-tiupan angin. Ya, kalau kita mau janji Tuhan digenapkan, fokus pada Yesus. Ya, perempuan ini fokus pada Yesus. Yesus saja, pokoknya Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Gak bisa dari depan, dari belakang. Ya, pokoknya jubahnya. Gak perlu ditumpang tangani. Betul-betul dia percaya Yesus itu berkuasa. Haleluya. Kami mendorong kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, cinta kita kepada Yesus semakin dalam. Yesus jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang, kami menantang kita. Ayo, bagi engkau yang sudah percaya, setialah sampai mati. Kalau ada apa-apa, datang kepadanya. Kalau ada apa-apa, berseru kepadanya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, tidak akan dipermalukan. Bertindaklah sesuai dengan firman-Nya. Terus, jangan mau diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya Tuhan yang besar bukan cerita, tapi dia jadi pengalaman hidup kita. Kita seringkali bernyanyi, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Tapi waktu kita ada persoalan, pada waktu kita sakit, anehnya kita cari jalan pintas yang lain. Seharusnya kita datang kepada Allah kita yang Allah kita heran dan besar itu. Haleluya. Kita suka nyanyi, ya, Yesus Kristus tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi waktu kita ada masalah, seringkali kita cari jalan lain. Tapi sekarang, ayo fokus pada Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya. Bertindaklah. Ya, tidak usah pikirkan caranya. Ya, pikirkanlah Yesusnya. Datanglah kepadanya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Haleluya. Yesus sumbernya. Terhubunglah dengan dia.
Kalau ini yang kita lakukan, kami terlalu percaya. Cinta kita kepada Tuhan Yesus semakin kuat. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan ini. Jangan bimbang. Karena orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Seringkali kita belum berperang udah kalah duluan. Benar enggak ya? Bisa enggak ya? Benar enggak ya? Bisa enggak ya? Saya harus katakan, kalau kita terus begitu enggak dapat apa-apa. Lihat perempuan ini, ya, enggak ada pikiran yang demikian, tapi asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kebulatan tekadnya, ya, terhadap Yesus, sumber hidup itu. Ya, kebulatan tekadnya kepada Yesus yang menjadi jawaban untuk segalanya itu. Dia bertekad di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan, dia mencoba terus berusaha, dan akhirnya dia sampai bisa memegang jubah Yesus, dan seketika itu dia sembuh. Ayo, ada lagu kuno yang saya sangat suka. Lagunya sederhana. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia engkau jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Saya harap kita kembali bangkit. Haleluya. Lagunya mungkin tidak pas yang saya nyanyikan, kurang syairnya, tapi yang kami mau tekankan, pengharapan pada Yesus harus hidup. Haleluya. Pengharapan pada Yesus harus hidup. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Kalau ini ada dalam hidup kita, kami percaya langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Kita bersyukur. Yesus kita tetap sama. Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Dia up to date. Kapan saja, di mana saja. Saudara dan saya perlu dia. Dia sanggup untuk tolong kita. Hidupkan iman kita. Nyalakan iman kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya janjinya iya dan amin. Bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan melihat. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti melaksanakannya. Dia tidak akan pernah berdusta. Tidak menepati janji, itu dosa. Tuhan tidak mungkin berdosa. Karena dia mau mati bagi kita. Sorga aja dia karuniakan kepada kita. Kita beri kembali. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita ada di segmen terakhir malam hari ini. Kita akan lanjutkan kembali khotbah kita di malam ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, tetaplah dalam roh doa, biar kita terus diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita sedang membahas khotbah seri kita, Hidup dari Iman
kepada iman yang kami ambil dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Kita akan lanjutkan kembali dari Markus pasal yang kelima. Kami akan bacakan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Haleluya. Jadi tidak harus ditumpang tangani. Ya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jujur perempuan ini, tidak diam-diam. Ya, haleluya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus tidak tahu siapa yang jamah dia? Tahu. Iya, tahu. Iya. Kami pastikan Tuhan tahu, tapi apa yang terjadi, ya, kita bersyukur perempuan ini jujur. Ya. Haleluya. Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dia lihat. Apakah dia tidak tahu? Tahu. Ya. Haleluya. Perempuan ini jujur. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, dia menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya. Luar biasa, jujur. Haleluya. Seharusnya kita orang-orang yang sudah ditolong Tuhan harus jujur, mau bersaksi. Kesaksian itu materai. Ya, kadang-kadang kita nggak mau bersaksi. Ya, kita harus bersaksi supaya nama Yesus dipermuliakan. Kesaksian itu materai. Haleluya. Menceritakan dikatakan. Ya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia ceritakan pada Yesus, ya, bahwa dia sudah sembuh. Haleluya. Lantas jawab Yesus, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Jadi yang diperhitungkan oleh Tuhan menjadi iman adalah dari dia sakit 12 tahun, enggak sembuh, lantas dia dengar tentang Yesus, dia bertindak, ya, dia percaya bertindak, dan dia berkata, salku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang diperhitungkan. Kegigihannya, ya, menunjukkan kepercayaannya yang sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu. Yang kami mau katakan, kalau udah datang kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung, jangan ya berdiri ya di dua perahu. Ya, kalau Yesus ya Yesus saja. Banyak kali kita kan Yesus jadi cadangan. Ya, kalau nggak bisa ya ditolong, kita pergi kemana gitu. Tapi kita lihat perempuan ini nggak ada, ya, karena dia sudah mengalami banyak hal. Jadi waktu datang kepada Yesus dia sungguh-sungguh,
Akhirnya dia lihat Yesus jawaban dalam kehidupannya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Hidup dari iman kepada iman. Iman adalah alat. Iman adalah pegangan. Iman adalah filter. Iman adalah senjata. Kita lihat perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami mujizat dengan tekad, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sakitnya 12 tahun, sakit pendarahan, dia bisa pegang jubah Yesus dengan tekad yang sangat kuat. Ya, dia bertindak, orang banyak dia bisa lewatin. Akhirnya dia sembuh. Kami berdoa, apapun masalah kita, ingat, masih ada Yesus yang sanggup tolong kita. Jangan menyerah kepada penyakit. Jangan menyerah kepada apapun juga. Menyerahlah kepada Yesus. Datanglah kepadanya. Dia jawaban dalam kehidupan kita. Dia melalui kebenaran ini, cinta kita pada Yesus semakin bernyala-nyala. Hiduplah dari iman kepada iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan malam ini dari iman kepada iman. Ada beberapa pengumuman yang kami mau sampaikan. Kita akan ketemu kembali Kamis depan dalam waktu dan gelombang yang sama. Tetap berdoa buat Indonesia, tetap berdoa buat kota Jakarta, tetap berdoa buat gereja Tuhan, tetap berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi bangsa kita dari bencana, dan kita berdoa supaya negeri ini bangkit dari semua pergumulannya. Mari kita berdoa. Doa kami buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Berdoa buat Presiden kami, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami berdoa buat pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati, beri kesatuan persatuan buat para pemimpin kami. Dia bisa membawa negeri ini maju. Tuhan dipermuliakan, hikmat bijaksana menyertai mereka. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang baik, kota yang dicintai oleh Tuhan. Ada kebangunan rohani, ada hujan pertobatan buat Indonesia dan juga buat kota kami Jakarta. Gereja Tuhan di bangsa ini jadikan alat jadi suara. Ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Persatukan gerejamu boleh menjadi kesaksian di bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh, Tuhan tarik kembali. Yang mundur, Tuhan tarik kembali. Bangkitkan mereka. Yang setia, terus lindungi, pagari, jagai hidup mereka, keluarga mereka. Kami berdoa buat Melio Travel. Tuhan memberkati yang jadi partner kami, Radio RPK, dengan segala pergumulannya. Tuhan memberkati sahabat RPK, teman setia belajar firman. Kami berdoa limpahkan rahmat anugerah. Kalau ada mereka yang sakit malam ini, hamba berdoa oleh biru-biru Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Diberkatilah rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu. Yang ada masalah rumah tangga, pekerjaan, Tuhan tolong. Ada mujizat malam ini terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Di jalan yang kau tunjukkan kepadaku.
Demikian tadi program Selalu Ada Jalan persembahan Jakarta City Care. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua.